Pagi Dokter Claresta. Lagi Bu Cahya, ada apa Bu? Saya lihat seminggu ini kayaknya lagi banyak pasien ya. Iya Bu, emang banyak sekali warga yang mengeluh giginya sakit, goyang, hilang. Sehari bisa sampai 10 pasien yang datang minta untuk ditangani keluhannya. Wah, hitungan 10 pasien per hari banyak juga ya dok. Tuh, saya kadang sampai kewalahan. Karena kadang satu pasien gak cuma satu giginya yang karies. Oh gitu. Berarti program penyuluhan tentang karies gigi lalu belum terlalu berpengaruh ya. Bagaimana kalau sekalian kita lakukan pendataan DMFT, DMFS untuk warga desa dok? Oh, DMFT, DMFS tuh kalau tidak salah pendataan karies ya Bu? Iya, jadi DMFT, DMFS itu adalah DMFT atau DMFS adalah indeks yang digunakan untuk mengukur prevalensi karies. Skor ini diperoleh dari penjumlahan dari jumlah gigi atau permukaan yang rusak, hilang akibat karies, dan gigi yang telah direstorasi. Terdapat 3 tujuan penggunaan DMFT atau DMFS. Yang pertama, melihat status karies gigi. Yang kedua, merencanakan upaya promotif dan preventif serta kebutuhan perawatan. Dan yang ketiga, membandingkan status kerusakan gigi terhadap karies gigi masyarakat dari suatu daerah dengan daerah lain. DMFT singkatan dari Decade, Missing, Failed, Tooth, memiliki tujuan untuk melihat pengalaman karies, di mana Decade adalah lesi karies yang sudah atau belum direstorasi atau telah dilakukan restorasi sementara. M atau Missing adalah gigi yang dicabut karena karies yang meluas. F atau Failed adalah gigi yang telah dilakukan restorasi permanen. DMFT dapat digunakan untuk menghitung prevalensi karies pada gigi permanen dan gigi sulung, di mana gigi permanen direpresentasikan dengan huruf kapital dengan skor 0-28 atau 0-32. Sedangkan untuk gigi sulung direpresentasikan dengan huruf kecil dengan skor dari 0-20. Selanjutnya adalah DMFS yang merupakan singkatan dari Decade, Missing, Failed, Surface. Berbeda dengan DMFT yang dihitung per gigi, DMFS dihitung per permukaan gigi, di mana gigi posterior terdiri dari 5 permukaan, yaitu permukaan mesial, distal, bukal, palatal, dan juga oklusal. Sedangkan untuk gigi anterior terdiri dari 4 permukaan, yaitu permukaan mesial, distal, labial, dan juga lingual. Sama seperti DMFT, gigi permanen direpresentasikan dengan huruf kapital dengan skor dari 0-128 atau 0-148. Sedangkan pada gigi sulung direpresentasikan dengan huruf kecil dari skor 0-88. Terdapat beberapa ketentuan gigi yang tidak dihitung dalam skor DMFT maupun DMFS. Di antaranya adalah gigi yang belum erupsi, hilang kongenital, molar 3, supernumeraritid, gigi yang dicabut karena alasan selain karies gigi, gigi sulung yang tertahan pada gigi permanen, dan gigi yang dilakukan restorasi namun bukan karena alasan karies gigi. Kita akan memulai dengan rumus perhitungan DMFT atau DMFS untuk gigi dewasa dan juga untuk gigi sulung. Jika kita menghitung per individu, maka skor DMFT adalah Decade atau D ditambah Missing atau M dan ditambah Failed atau F. Begitu juga skor untuk anak-anak yang membedakan hanyalah penulisan hurufnya menggunakan huruf kecil. Dan untuk individu, skor DMFS juga rumusnya sama, yaitu skor Decade atau D ditambah Missing atau M ditambah Failed, tetapi yang dihitung per permukaan. Kalau DMFT per gigi. Untuk kelompok, skor DMFT kita hitung menjadi skor D atau Decade ditambah Missing ditambah Failed dibagi jumlah orang dalam kelompok tersebut. Demikian juga untuk gigi sulung. Untuk kelompok, skor DMFS, skornya juga sama, yaitu jumlah D, jumlah F, dan jumlah M dibagi jumlah orang pada kelompok tersebut. Tetapi Decade, Missing, dan Failed-nya dihitung per permukaan. Selanjutnya ada contoh perhitungan DMFT dan DMFS pada gigi sulung dan gigi dewasa. Kasus pertama, DMFT dan DMFT gigi sulung pada gigi campuran. Hasil pemeriksaan di suatu kelompok yang terdiri dari orang A, orang B, dan orang C menunjukkan orang A memiliki karies di gigi 31 dan 85 serta tambalan sewarna gigi di gigi 55. Pada
pemeriksaan ini, kita harus membuat dua tabel, di mana dua tabel tersebut membedakan antara gigi dewasa dan gigi sulung. Orang A memiliki karies di gigi 31 dan 85. Jadi, pada tabel gigi dewasa, kita menulis decay-nya ada 1, M-nya 0, F-nya 0. Dan skor DMFT-nya untuk gigi sulung untuk gigi dewasa orang A, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Dan untuk gigi sulungnya, orang A memiliki karies di gigi 85 dan tambahan warna gigi pada gigi 55. D-nya 1, M-nya 0, F-nya 1. Jadi, skor DMFT untuk gigi sulung orang A ada 1 ditambah 0 dan ditambah 1 sama dengan 2. Orang B memiliki gigi berlubang pada gigi 74 dan 75. Orang B hanya memiliki masalah pada gigi sulung, jadi yang kita isi hanya gigi sulung. Skor D-nya ada 2 karena ada 2 gigi, M-nya 0, F-nya 0, 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 2. Dan orang C memiliki tambahan warna gigi pada gigi 13 dan karies pada gigi 84 dan 75. Pada orang C, kita mengisi di tabel untuk gigi dewasa, ada D-nya 0, M-nya 0, dan F-nya 1. 0 ditambah 0 ditambah 1. Jadi, skor DMFT untuk orang C pada tabel gigi dewasa ada 1. Sementara, skor DMFT untuk gigi sulung pada orang C ada memiliki D-nya 2, yaitu gigi 84 dan 75, M-nya 0, F-nya 0. Jadi, skornya ada 2. Sekarang kita harus menghitung DMFT rata-rata untuk gigi sulung dan juga gigi dewasa. Untuk gigi dewasa, kita melihat tabelnya. Ada skornya untuk orang A ada 1, orang B ada 0, dan orang C ada 1. Karena ini merupakan rata-rata, maka dibagi 3, karena jumlah orangnya ada 3. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 0,6. Untuk DMFT rata-rata gigi sulung, ada 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 3. Jadi DMFT rata-rata gigi sulungnya ada 2. Selanjutnya ada pengukuran DMFS gigi dewasa dan gigi sulung pada periode gigi campuran. Nah, DMFS merupakan perhitungan yang didasari oleh surface. Tadi sudah dijelaskan di atas. Kasusnya adalah hasil pemeriksaan di suatu kelompok yang terdiri dari orang A, orang B, dan orang C menunjukkan orang A memiliki karies di permukaan labial gigi 31 dan di permukaan lingual pada gigi 84 dan tumpangan kelas 2 black pada gigi 55. Orang A memiliki decay di satu permukaan pada gigi dewasa, yaitu gigi 31. Jadi kita tulis skor D-nya ada 1, dan missing tidak ada missing, yaitu missingnya 0, dan filling-nya juga 0. Jadi skor DMFS untuk gigi dewasa pada orang A ada 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Untuk gigi sulung, orang A memiliki karies di permukaan lingual pada gigi 85. Jadi skor D-nya 1, M-nya 0, dan memiliki tumpatan kelas 2 black pada gigi 55. Jadi F-nya 1. Skor DMFS untuk gigi sulung orang A adalah 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Orang B memiliki gigi berlubang pada gigi 74 dan 75, masing-masing pada permukaan oklusal, mesial, dan distal. Karena DMFS perhitungannya melalui permukaan, jadi di sini ada 3 permukaan, yaitu oklusal, mesial, dan distal. Dan itu adalah 3 permukaan dikali 2 gigi, yaitu gigi 74 dan 75. Jadi, skor DMFS untuk orang B pada gigi sulung adalah 6 tambah 0 tambah 0. Jadi, skor DMFS-nya 6. Untuk orang B tidak memiliki masalah pada gigi dewasanya. Orang C terdapat kehilangan gigi karena karies pada gigi 13 dan 84. Yang pertama kita bisa mengisi masalah untuk gigi 13. Gigi 13 memiliki 4 permukaan, yaitu mesial, distal, bukal, dan lingual. Maka ketika gigi itu missing, skornya ada 4 karena kehilangan 4 permukaan. Jadi, skor DMFS untuk orang C pada gigi dewasanya, D-nya 0, M-nya 4, dan F-nya 0. Skor DMFS-nya adalah 0 ditambah 4 ditambah 0, yaitu 4. Orang C juga kehilangan gigi karena karies pada gigi 84. Orang C, D-nya untuk gigi sulungnya ada 0, M-nya 0, dan M-nya 5, F-nya 0. Jadi, skor DMFS untuk orang C ada 5, karena yang hilang gigi 84 dan memiliki 5 permukaan.
DMFS rata-rata untuk gigi sulungnya ada 1 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 3 adalah 1,6 untuk gigi dewasa, dan untuk gigi sulung ada 2 ditambah 6 dan ditambah 5 dibagi 3 karena ada 3 orang, jadi skornya 4,3. Nah, jadi gimana dok? Udah paham? Oh, paham Bu Cahya. Sudah lama sekali semenjak saya terakhir melakukan survei kesehatan gigi dan mulut, apalagi dengan indeks DMFT DMFS. Terakhir udah 10 tahun yang lalu sepertinya. Sekarang saya sudah ingat kembali tentang DMFT DMFS. Oke, nah kalau sudah paham bisa langsung kita lakukan pendataan senin depan ya dok. Nanti datanya bisa kita simpan untuk arsip puskesmas, lalu kita laporkan ke dinas kabupaten. Baik Bu Cahya, terima kasih banyak. Sama-sama.